Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Ketika kita bangun di pagi ini, kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur itulah, kita masih melihat banyak hal indah yang kita terima dari Tuhan. Firman-Nya yang kita renungkan. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, pusat kehidupan kekristenan adalah kasih. Kasih itu merupakan panggilan kita buat mewujudkannya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Allah yang kita imani. Dia adalah kasih. Karena itu, saat ditemukan ada orang Kristen yang tidak mencerminkan kasih dalam hidupnya, sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Pengenalan mereka tentang Allah hanya kulit luarnya saja. Konsekuensinya, muncullah sikap sinisme, sekaligus ungkapan yang menggugat kekristenan, manakala kasih itu tidak membumi, berhenti pada ucapan, dan tak nampak dalam aksi. Tidak heran kita bisa mendengar kata-kata, katanya orang Kristen, kok perilakunya jauh dari sikap kasih? Disinilah tantangan kita. Mengenal Allah adalah kasih, maka hidup kita pun mencerminkan semangat kasih itu. Berkenaan dengan itu, saya ingin berkisah dari perjalanan spiritual seorang suster Katolik, lulusan terbaik dari universitas bergengsi di Amerika Serikat. Pernah memangku jabatan sebagai Vice President di Departemen Pengembangan di industri pesawat Boeing. Saya menyarikan penggalan kisahnya dari sebuah tulisan. Suatu pagi, Elizabeth Suteja, setelah mengikuti misa, dia mampir di penjual makanan minuman yang mangkal di Fenway Park, Boston. Suhu udara sekitar 10 derajat Celcius cukup membuat tubuh menggigil. Salju di taman setebal 15 cm. Saat dia menikmati morning sandwich, ia melihat seorang perempuan tua di gazebo, seakan memanggilnya. Elizabeth Suteja bertanya ke penjual makanan, apakah dia mengenal perempuan itu? Jawabnya, tidak. Saya tidak pernah melihatnya. Elizabeth membeli sepotong sandwich dan segelas susu hangat. Kemudian membawanya ke perempuan di gazebo itu. Memperkenalkan namanya, lalu menawarinya bergabung untuk menyantap sandwich dan minum susu. Dengan cepat, makanan dan minuman itu diterima dan disantapnya begitu lahap. Seusai itu, sang perempuan tua melihat rosario yang dibawa Elizabeth dan bertanya, "Kamu Kristen?" "Ya, saya Katolik." Tak terduga perempuan itu mengumpat, "Aku tidak percaya Tuhan." Mengapa tidak percaya?
kata Elisabet dengan lembut. Tuhan tidak ada. Elisabet meyakinkannya bahwa Tuhan ada dengan tetap suara lembut. Buktikan, kata perempuan itu bersikeras. Elisabet berdoa agar Tuhan menolongnya mampu menjawab. Dia lihat tangan dan tubuh perempuan itu menggigil. Segera, Elisabet melepaskan mantelnya, lalu berkata, "Ini buatmu." Sontak perempuan tua itu berlinang air mata sambil bertanya, "Mengapa kau lakukan ini?" Elisabet menjawab, "Yesus itu Tuhan. Dia tahu ibu tengah kedinginan. Yesus memintaku memberikan mantel ini kepadamu." Maka perempuan itu meraba muka Elisabet dan berkata pelan, "Kau sungguh malaikat. Kau beri aku roti saat aku lapar. Kau beri aku mantel saat aku kedinginan." Elisabet merasa ada sesuatu terjadi pada dirinya. Dia merasakan sukacita yang sungguh besar. Dia merasa Yesus tersenyum padanya. Ketika dia berjalan pulang tanpa mengenakan mantel, dia tak merasakan dingin sama sekali. Saudaraku, itu bukan kisah fiktif, melainkan kisah nyata seorang suster bernama Elisabet Suteja. Perempuan cerdas, cantik, dan baik hati. Jelas, kehadiran Allah memakai hatinya yang penuh bela rasa. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu mengatakan Allah ada? Sementara itu, hatinya tertutup untuk menyentuh mereka yang menderita. Saudaraku, puncak kasih Allah atas kita adalah Dia menderita, disalibkan, dan mati. Maka layaklah kita ingat kembali ucapan seorang misionaris di bawah lukisan Yesus yang disalib. "Inilah yang aku perbuat untukmu. Apa yang telah kau perbuat untukku?" Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Pengorbananmu merupakan kasih sejati. Mampukanlah kami hidup pula dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.